Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Dian Muharrami Eka Al-Fajar. Saya adalah guru di SMPN 3 Satap Sobang. Dan saya adalah calon guru penggerak Angkatan 2 Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Nah, pada video kali ini saya akan mencoba mendemonstrasikan secara kontekstual itu bagaimana filosofis pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, yang pertama, bagaimana filosofis pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara di peran saya sebagai seorang guru. Pendidikan merupakan suatu upaya untuk bisa menuntun para siswa menuju sebuah kesuksesan dengan cara membantu mereka menemukan jati diri dan membentuk karakter diri para siswa, sehingga seorang guru bisa merealisasikan semboyan pendidikan, yaitu ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tuturi handayani. Nah, maksudnya seperti apa? Dimana peran guru itu tidak hanya mentransfer ilmu yang dia miliki, membuat pembelajaran yang menyenangkan, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita mengenal, mengetahui karakter peserta didik kita, sehingga apa yang kita lakukan itu tidak hanya mentransfer ilmu saja, tetapi bisa menuntun mereka, menemukan jati diri mereka, membentuk sikap mereka yang lebih baik, sehingga di kehidupan di masa yang akan datang mereka akan menjadi agen-agen perubahan bangsa ini. Nah, itu adalah peran saya sebagai guru. Jadi harus diingatkan, peran guru itu sekarang tugasnya adalah menjadi seorang fasilitator, memfasilitasi seorang siswa yang ingin berkarya, yang ingin mendidik dirinya menjadi seseorang yang lebih baik sehingga bisa mengubah kehidupannya. Nah, itu adalah tugas berat dari seorang guru. Jadi mungkin pemahaman saya sebelum belajar tentang filosofi pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara, tugas guru itu hanya menyampaikan ilmu yang dia miliki dan menyesuaikan kadek-kadek dengan tujuan pembelajaran. Ternyata bukan hanya sampai di sana saja. Setelah saya mempelajari filosofi pemikiran pendidikan ini, tugas berat saya itu bertambah. Nah, selain mendidik seorang siswa menjadi pembelajar yang aktif, kreatif, juga harus menuntun mereka dan membentuk mereka mempunyai budi pekerti yang baik. Sehingga seorang guru itu memang harus merealisasikan semboyan pendidikan, yaitu ing ngarso sung tulodo. Jadi harus memberikan contoh ketika dia di depan, memberikan suri tauladan kepada para siswanya. Terus ada ing madya mangun karso. Pada saat dia di tengah, dia harus memberikan semangat yang luar biasa, memberikan semangat pada siswa. Nah, dan yang ketiga adalah tuturi handayani, di mana seorang guru pada saat dia di belakang harus mendorong para siswanya, harus memotivasi para siswanya yang dia mengalami kemunduran. Nah, sehingga sungguh tugas ini menjadi berat, tetapi harus dinikmati, harus dijalani dengan ikhlas, karena agen perubahan bangsa ini adalah seorang guru. Yang keduanya, bagaimana interaksi saya dengan siswa, yaitu harus mengubah kebiasaan seorang guru yang biasanya berinteraksi hanya satu arah menjadi dua arah, dan seorang guru juga harus bisa memahami bagaimana karakter para siswa sehingga bisa membuat pelajaran yang menyenangkan menjadi guru yang dirindukan siswa. Nah, ini saya sangat terinspirasi menjadi seorang guru yang dirindukan siswanya. Jadi pada saat guru tersebut tidak ada, mereka menanyakan, kemana guru ini? Kenapa dia tidak mengajar? Berarti sudah ada yang namanya keterkaitan antara guru tersebut dengan siswa. Nah, sehingga kalau misalkan sudah ada terjalin komunikasi yang baik, interaksi yang baik, otomatis akan gampang seorang guru itu mengubah kebiasaan. Nah, kebanyakan seorang guru itu dia masih menggunakan interaksi satu arah hanya dengan metode ceramah saja.
Nah, saya akan coba mengubahnya itu dengan dua arah, sehingga adanya interaksi di kelas menjadi hidup. Nah, selain itu juga seorang guru juga harus pintar bermain peran. Jadi pada saat di kelas, dia harus menjadi seorang guru yang seutuhnya, menjadi seorang fasilitator. Tapi pada saat dia di luar kelas atau di lingkungan sekolah, dia harus pintar menyesuaikan perannya kepada siswa sesuai dengan kebutuhan. Misalnya harus menjadi seorang teman curhat. Nah, itu harus didengarkan curhatan dari seorang siswa. Harus menjadi seorang ayah yang mengayomi dan menjadi seorang teman dan sahabat mereka. Kenapa? Dengan masuk ke dunia mereka, dengan kita ada komunikasi secara 2 mata atau 4 mata mungkin ya, 4 mata, itu akan menjalin sebuah komunikasi. Bahkan mungkin nantinya dia akan lebih nyaman kepada kita pada saat di kelas dan di luar kelas. Sehingga kondisi ini akan membentuk sebuah karakter siswa, dapat mengubah karakter siswa karena kita sudah ada di kehidupan mereka. Dan yang ketiganya itu bagaimana interaksi dengan warga sekolah. Nah, guru harus menjadi agen perubahan di masyarakat dengan cara mengajak seluruh warga sekolah, baik itu rekan guru, kepala sekolah, dan masyarakat sekitar untuk mendukung program-program pendidikan yang dilakukan oleh sekolah, sehingga nantinya akan membentuk suatu ekosistem pendidikan yang saling melengkapi. Nah, ini adalah tugas guru yang harus dilakukan oleh semua guru yang ada di sekolah. Makanya saya di sini sebutnya adalah guru menjadi agen perubahan. Jadi ini adalah tugas yang salah satunya harus dilakukan oleh seorang guru penggerak sehingga bisa menggerakkan ekosistem yang ada di sekolah, ekosistem yang ada di sekitar sekolah. Nah, kenapa harus ada peran warga sekolah? Karena sebuah pendidikan itu tidak akan jalan dengan solo karir atau dengan cara sendiri, tapi harus butuh bantuan. Karena program di sekolah itu tidak akan jalan jika hanya ada satu orang guru saja yang melakukan. Tapi kalau misalkan saling berkesinambungan dilakukan oleh berbagai guru, warga sekolah, bahkan nantinya ke warga masyarakat di sekitar sekolah, orang tua murid, komite, dan lain sebagainya yang bekerja sama, pasti nantinya akan program tersebut terlaksana dengan baik. Sehingga apa akhirnya? Akan membentuk budi pekerti yang baik bagi para siswa. Jadi kalau misalkan terputus hanya di sekolah saja, itu tidak, saya yakin yang namanya siswa Pancasila itu tidak akan terrealisasi di lapangan. Tapi dengan kerjasama antara guru, kerjasama antara kepala sekolah, kerjasama dengan warga sekitar, tentunya akan lebih cepat membentuk yang namanya pelajar Pancasila. Nah, seperti itu mungkin pemahaman saya mengenai filosofis pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara. Semoga demonstrasi secara kontekstual ini bisa menjadi inspirasi bagi para rekan-rekan semua guru penggerak dan mungkin fasilitator ataupun pengajar praktik dan rekan-rekan semua. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan atau kekurangan dari saya. Semoga bisa menjadi motivasi bagi saya, dan mungkin saya minta kritik ataupun sanggahan ataupun tambahan sehingga bisa membangun saya untuk terus termotivasi untuk menjadi lebih baik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.